dan menjalankan setiap ajarannya dengan sepenuh hati. Orang yang benar-benar bersahadat tidak hanya mengucapkannya dengan lisan, tetapi mengamalkannya dengan perbuatan. Jika kau mengatakan bahwa kau bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tetapi kau tidak meneladani akhlaknya, maka kesaksianmu hanya hampa. Maka, wahai anak muda, syahadat bukan sekedar kalimat. Ia adalah perjanjian, sebuah sumpah antara manusia dan Allah. Dan setiap sumpah akan dimintai pertanggungjawaban. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah saya akan paham, Tuan Syekh. Setelah kau memahami ini, aku ingin bertanya kepadamu, apakah kau benar-benar bersahadat? Ya, aku bersahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Tuan Syekh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Aku bukan hanya mengucapkannya, tetapi aku ingin menjalankannya dengan seluruh hidup. Kalau begitu, perjalananmu akan semakin berat. Karena setelah seseorang bersahadat dengan benar, maka Allah akan mengujinya untuk membuktikan kesaksiannya. Bersiaplah anak muda. Aku mendoakanmu dalam perjalanan ini. Baik, Tuan Syekh. Baik. Baiklah, jikalau begitu, silahkan kau melanjutkan perjalanan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman, sesuai dengan apa yang teman-teman pahami juga, ini mungkin awam didengar, teman-teman. Ya, memang sejatinya banyak sekali manusia, bahkan seluruh semuanya yang belum memaknai tentang syahadat, teman-teman. Alhamdulillah, mungkin dengan adanya pertemuan saya dengan beliau, Syekh Ihyamuddin, kita bisa memahami segala sesuatu tentang syahadat, loh. Ini pun juga saya sempat tadi ragu untuk menjawabnya, teman-teman, tapi sesuai dengan pengalaman saya memaknai tentang apa yang saya pelajari, insyaallah, Lur. Dan mohon maaf juga, teman-teman, jika saya menjawabnya penuh dengan jawaban yang salah ataupun saya ngomongnya belepotan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini pertanyaan yang sungguh berat, teman-teman. Tapi alhamdulillah, walaupun jawaban saya muter-muter, tapi beliau puas dengan jawaban saya. Tapi nggak tahu juga nih, teman-teman, kalau menurut teman-teman bagaimana jawaban saya. Kau bingung, Mbah? Nanti kamu tonton videonya aja, Mbah. Nanti kita lanjut lagi perjalanan gitu, yuk. Nanti kamu tonton aja, Mbah, videonya, Mbah. Ini depannya. Saya baru pertama kali melihat sosok berpakaian raja, tapi mukanya bercahaya, ya. Ya nggak ya? Assalamualaikum. La haula wala quwwata illa billah.
Nggih, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Tuan. Silahkan duduk. Terima kasih. Allahu Akbar. La wala quwata illa billah. Wahai manusia, kalian telah berhasil melewati ujian yang pertama. Alhamdulillah. Diriku bukan sekedar makhluk dari golongan hitam seperti yang kalian kira. Ya, waktu saya dalam perjalanan, mohon maaf sekali Tuan, saya merasakan getaran besar. Ternyata setelah saya tadi kejar, ternyata saya datang ke sini malah saya bertemu dengan Tuan. Ya, Perkenalkan Tuan, namaku Probo. Beliau Mbah Wongso, serta ini saudara saya bernama Arya yang sedang dimasukin. baiklah. Perkenalkan, diriku biasa dipanggil Pangeran Nirbawa. Diriku adalah putra dari Raja Gawasun, penguasa lautan yang menjaga tabir antara dunia manusia dan alam gaib. Tugasku adalah menguji hati dan keyakinan kalian. Dan kini kalian telah membuktikan bahwa kalian layak untuk melanjutkan perjalanan. Lalu apa tujuan ujian ini, Pangeran? Karena perjalanan kalian bukan perjalanan biasa. Kalian akan melewati batas-batas yang tidak semua manusia bisa lewati. Karena itu, kalian harus memahami satu pelajaran penting. Tidak semua hal biasa atau tidak semua hal bisa kalian pahami hanya dengan akal dan logika. Kalian harus belajar untuk bersabar, untuk menerima takdir, untuk percaya pada hikmah yang tersembunyi. Apakah kalian mendengar apa yang saya ucapkan? Ya, mendengar. Apa maksudmu, Pangeran? Diriku akan menjelaskan dengan sebuah kisah. Kisah perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sebuah perjalanan yang menunjukkan bahwa ilmu manusia tidak selalu cukup untuk memahami kehendak Tuhan. Baiklah, Pangeran. Dengarkanlah. Pada suatu waktu, Nabi Musa merasa bahwa ia adalah manusia paling berilmu di zamannya. Ia telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara langsung dengannya dan membawa hukum-hukum suci kepada umatnya. Tetapi kemudian Allah menurunkan wahyu bahwa ada seorang hambanya yang memiliki ilmu
yang tidak dimiliki oleh Musa. Hamba itu adalah Khidir atau Nabi Khidir, seorang wali yang diberikan pengetahuan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang tidak bisa dipahami dengan logika biasa. Musa yang haus akan ilmu ingin belajar dari Khidir. Maka ia pergi mencari Khidir di tempat yang telah ditentukan. Di pertemuan dua lautan, setelah perjalanan panjang, ia pun menemukannya. "Wahai Khidir," Musa berkata, "aku ingin belajar darimu, agar aku bisa memahami ilmu yang telah Allah berikan kepadaku." Tapi Khidir menatapnya dengan penuh kebijaksanaan dan berkata, "Wahai Musa, engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku, sebab apa yang aku lakukan mungkin akan tampak salah bagimu. Padahal itu adalah bagian dari takdir yang tidak bisa kau lihat secara langsung." Akan tetapi Musa bersikeras dan dia berkata, "Insya Allah aku akan bersabar dan tidak akan membantahmu." Baik, saya paham. Khidir pun setuju dengan satu syarat. Musa tidak boleh bertanya tentang apapun sampai ia sendiri yang menjelaskannya. Dan dimulailah perjalanan mereka. Mereka berjalan hingga sampai di sebuah dermaga. Di sana ada sebuah kapal milik sekelompok nelayan yang miskin. Nelayan itu dengan ramah menawarkan tumpangan kepada Musa dan Khidir tanpa meminta bayaran. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Khidir melubangi kapal itu, yang pada akhirnya Musa terkejut dan marah. Lalu berkata, "Mengapa kau merusak kapal milik orang-orang baik ini? Mereka telah menolong kita dan sekarang kau membuat mereka dalam bahaya." Khidir menatapnya dan berkata, "Bukankah aku telah mengatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Musa pun terdiam, menahan rasa ingin tahunya, dan mereka melanjutkan perjalanan. Di perjalanan berikutnya, mereka bertemu seorang anak kecil yang tengah bermain di jalan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Khidir membunuh anak itu. Musa benar-benar tidak bisa menahan diri dan berkata, "Bagaimana mungkin kau membunuh anak yang tidak berdosa? Ini perbuatan keji." Khidir kembali berkata dengan tenang, "Bukankah aku telah mengatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Musa terdiam lagi, menyesali sikapnya yang tergesa-gesa. Mereka pun melanjutkan perjalanan.
Setelah perjalanan jauh, mereka sampai di sebuah desa yang penduduknya sangat pelit dan tidak mau menolong orang asing. Namun, di desa itu ada sebuah tembok yang hampir runtuh. Tanpa diminta, Khidir memperbaiki tembok itu dengan susah payah. Musa kembali bertanya, "Mengapa kau memperbaiki tembok ini tanpa meminta upah? Orang-orang desa ini bahkan tidak menolong kita. Mengapa kau tidak meminta imbalan agar kita bisa makan?" Saat itulah Khidir berkata, "Ini adalah perpisahan antara aku dan engkau. Sekarang aku akan menjelaskan semua yang telah kau saksikan." Kapal yang aku rusak tadi adalah milik nelayan miskin yang baik hati. Tapi ada seorang raja zalim yang suka merampas kapal yang masih bagus. Jika kapal ini tidak aku rusak, maka raja itu akan mengambilnya. Tapi karena ada cacatnya kapal ini akan dibiarkan dan nelayan itu tetap bisa menggunakannya. Anak yang aku bunuh, sebenarnya ia ditakdirkan akan tumbuh menjadi anak yang durhaka, yang akan menyakiti kedua orang tuanya yang saleh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan anak yang lebih baik. Dan tembok yang aku perbaiki, di bawahnya ada harta yang disembunyikan oleh seorang ayah untuk anak-anaknya yang masih yatim. Jika tembok itu roboh, penduduk yang tamak akan mengambil harta itu. Maka aku perbaiki agar harta itu tetap terjaga sampai anak-anak itu dewasa dan bisa mengambilnya sendiri. Musa pun akhirnya mengerti. Ia menyadari bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih luas daripada apa yang bisa dipahami oleh manusia. Itulah pelajaran yang harus kalian pahami. Tidak semua hal bisa kalian mengerti sekarang. Kalian harus bersabar, harus percaya bahwa ada hikmah di balik setiap kejadian. Karena jika kalian tidak bersabar, kalian akan tersesat dalam perjalanan kalian sendiri. Insya Allah, Pangeran Nirbawa. La haula wala quwata illa billahil azim. Insyaallah akan saya paham itu ya, Mbah. Wahai kalian yang sedang mencari jalan kebenaran, apa yang bisa kalian petik dari kisah ini? La haula wala quwata illa billah. Sebelumnya mohon maaf, Pangeran. Memang sebenarnya saya sudah memahami akan cerita ini. Saya mendengar cerita ini karena saya membacanya dalam surat Al-Kahfi. Yang saya bisa pahami itu adalah bahwa tidak semua hal bisa kita pahami dengan akal dan logika. Terkadang sesuatu yang tampak buruk bagi kita justru mengandung hikmah yang lebih besar, Pangeran. Ya, benar. Tapi
Bukan hanya itu, dengarkanlah dengan baik, karena apa yang saya sampaikan ini akan menjadi pedoman kalian dalam perjalanan ke depan. Baiklah Pangeran. Dengarkanlah baik-baik. Wahai manusia, ilmu Allah tak terbatas. Manusia harus merendahkan hati. Seberapa banyak pun ilmu yang kalian pelajari, tetaplah sadar bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih luas dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari bumi. Jika Musa, seorang nabi, masih diuji untuk memahami ilmu yang belum diketahuinya, bagaimana dengan kalian? Maka janganlah kalian merasa sudah mengetahui segalanya. Rendahkanlah hati, karena hanya dengan hati yang rendah, ilmu akan semakin mudah masuk. Jangan sombong dengan apa yang telah kalian ketahui, karena bisa jadi kalian belum memahami kebenaran yang sesungguhnya. Insya Allah Pangeran. Nggih, Pangeran. Dan yang kedua, kesabaran adalah kunci segala ilmu. Lihatlah bagaimana Musa diuji dalam kesabaran. Ia ingin segera memahami maksud di balik tindakan Khidir, tetapi terburu-buru menghakimi. Dan karena ketidaksabarannya, ia kehilangan kesempatan untuk belajar lebih banyak. Begitu juga dengan kalian. Jika kalian ingin menapaki jalan ini, kalian harus bersabar. Jangan tergesa-gesa dalam memahami sesuatu. Jangan mudah menyimpulkan bahwa sesuatu itu buruk sebelum kalian melihat akhir dari takdir yang berjalan. Banyak orang yang gagal dalam perjalanan mencari kebenaran, bukan karena mereka kurang ilmu, tetapi karena mereka kurang sabar dalam memahami kebijaksanaan yang lebih tinggi. Aku baru menyadari selama ini aku seringkali mempertanyakan sesuatu terlalu cepat, Mas Probo, Pangeran, tanpa menunggu kejelasan yang lebih besar. Itulah godaan akal manusia. Akal ingin cepat memahami, tapi hati harus belajar untuk bersabar. Nggih, Pangeran. Dan yang ketiga, tidak semua takdir bisa dipahami sekarang. Ada sesuatu yang penting untuk kalian sadari. Tidak semua hal bisa langsung kalian pahami saat ini. Seperti kapal yang dilubangi.
anak yang dibunuh, dan tembok yang diperbaiki. Semuanya nampak tidak masuk akal saat itu. Tetapi pada akhirnya, setelah semua terungkap, Musa memahami bahwa semua itu adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Begitu pula dengan perjalanan kalian. Mungkin kalian merasa mengalami kesulitan, kehilangan, atau ketidakadilan. Tetapi janganlah cepat berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa jadi semua itu adalah bagian dari rencana besar yang belum kalian lihat. Jadi kita harus tetap melangkah, mesti belum memahami semuanya. Benar. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda jawaban atas doa kalian. Bukan karena Ia tidak mendengar, tetapi karena waktu terbaik untuk memahami hikmah itu belum tiba. La haula wala quwata illa billah. Dan yang keempat, ikhlas dalam segala ujian. Ketahuilah, wahai Probo dan juga Wongso atau Yoga, bahwa dalam perjalanan mencari ilmu dan kebenaran, kalian akan diuji. Ada ujian berupa kesulitan, ada pula ujian berupa ilmu yang sulit diterima oleh akal. Tetapi jika kalian ingin tetap berada di jalan ini, ikhlaskanlah hatimu. Ikhlas berarti menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai keinginan kalian. Insya Allah. Ikhlas berarti melepaskan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah diatur dengan sempurna olehnya. Berarti hujan ini bukanlah hujan fisik atau perjalanan biasa, Pangeran. Ini adalah ujian keimanan bagi kami. Tepat sekali. Jika kalian hanya fokus pada perjalanan fisik tanpa membangun kekuatan hati, maka ujian-ujian di depan akan menjatuhkan kalian. Dan yang kelima, jangan terjebak pada penilaian dunia. Ingatlah pula satu hal. Manusia seringkali menilai sesuatu hanya dari permukaannya. Mereka melihat seseorang berilmu lalu menganggapnya pasti benar. Mereka melihat seorang miskin lalu menganggapnya rendah. Tetapi sesungguhnya yang berharga di sisi Allah bukanlah harta, bukanlah pangkat, bukan pula pengetahuan semata, tetapi ketulusan hati dan keimanan yang sejati. Jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain hanya karena kalian memiliki ilmu atau kemampuan tertentu. Bisa jadi orang yang terlihat hina di mata dunia
justru memiliki kedudukan tingkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pangeran. Insya Allah. Akan kami ingat terus apa yang panjenengan katakan. Terima kasih atas pembelajarannya pangeran. Lantas kita harus apa lagi pangeran? Kalian harus bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Dan mohon maaf juga pangeran. Apakah pangeran ada yang mengutusnya untuk datang menemui kita dan menguji kita? Karena waktu tadi sebelum kita bertemu dengan pangeran, saya diserang oleh makhluk-makhluk yang memang kekuatannya besar. Namun belum sempat kita abadikan dengan kamera ya Mbah. Iya benar. Sehingga kami mengikuti arah energi itu, ternyata pangeran. Apa sengaja pangeran mengubah fisik pangeran dan kekuatan pangeran terlihat gelap seperti itu? Benar sekali. Berarti sengaja menguji kita tadi. Iya. Apakah pangeran disuruh oleh seseorang atau kan memang inisiatif sendiri pangeran? Ini adalah dari hati saya. Karena saya sudah sering melihat kalian. Sudah sering melihat langkah-langkah kalian dan pembicaraan kalian kepada para makhluk-makhluk yang kalian temui. Baiklah pangeran. Mungkin pertemuan ini cukup sampai di sini. Lanjutkanlah dengan keyakinan kalian, dengan pemahaman kalian yang sudah kalian pelajari. Baiklah pangeran, insya Allah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wala quwata illa billahil azim. Baik teman-teman, atas apa yang kita dengarkan, jika teman-teman bisa memahami, teman-teman nanti bisa mendapatkan sesuatu yang berharga. Ya Mbah. Ya, saya saja sebenarnya kurang paham Mas, tapi Saya bisa memperoleh 5 Mbah, 5 hal yang wajib kita pedoman Mbah. Yang pertama, jangan pernah merasa sudah cukup dalam berilmu, karena ilmu Allah tidak terbatas Mbah. Dan yang kedua, kesabaran adalah kunci untuk memahami takdir yang belum terungkap. Yang ketiga, tidak semua kejadian bisa kalian pahami atau kita pahami saat ini. Tetap percayalah bahwa semua ada hikmahnya. Itu juga teman-teman bisa jadi pedoman teman-teman juga di rumah. Dan yang keempat, ikhlaskanlah dalam menghadapi ujian, karena ikhlas adalah tekad keimanan sejati. Dan yang kelima, jangan pernah terjebak pada penilaian dunia, karena yang berharga di sisi Allah bukanlah harta atau status, tetapi ketulusan hati. kalau saya ada Mas Purwo. Apa? Berarti apa yang kita lihat jahat ternyata niatnya belum tentu jahat. Nah, Seperti itulah. tadi Nabi Khidir membunuh anak kecil, membocorkan kapal, ternyata ada niat tersendiri di belakang. Dan juga ini saya akan memberitahu para teman-teman bahwasanya jika sedulur semua mampu memahami dan mengamalkan 5 pelajaran tadi yang disampaikan oleh Pangeran Nirbawa, ya, insya Allah lur, insya Allah perjalanan hidup teman-teman semuanya akan lebih ringan dan kalian akan lebih siap menghadapi segala rintangan yang ada di dunia ini, insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Mbah, perjalanan kita baru dimulai Mbah, dan kita ini memiliki bekal yang lebih berharga dari sekedar senjata atau kekuatan. Bukankah begitu Mbah? Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi langkah kita. Walaupun kita belum tahu apa yang terjadi nanti di depan, kita tetap berusaha apapun itu, bener Mbah?
Mungkin begitu saja teman-teman. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.